हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या wujud merah. Kalau jembatan Batam Bintan ini, dua pulau ini sudah punya daya dukung yang besar. Saudara, jembatan tidak hanya menjadi penghubung antar wilayah atau antar pulau, tapi juga bisa menjadi ikon suatu daerah. Mimpi jembatan Batam Bintan sudah ada sejak 20 tahun yang lalu. Dan jika jembatan ini menjadi kenyataan, ini akan menjadi jembatan terpanjang di Indonesia. Nah, tamu istimewa saya hari ini adalah Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat selalu. Sibuk ya, Pak ya? Sibuklah ini. Pak, bisa cerita, Pak, gimana muncul ide Bapak Gubernur kelima di Kepulauan Riau, tiba-tiba ada muncul ide membangun jembatan Batam Bintan? Saya kira ide pembangunan jembatan Batam Bintan ini Pak Sokrates sudah sejak 20 tahun yang lalu ya, di masa Pak Ismail Abdullah, Gubernur Kepri pertama. Tapi beberapa periode yang lalu memang tekad keinginan membangun jembatan ini masih hanya dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Belum ada langkah-langkah signifikan yang dilakukan. Nah, maka ketika masyarakat mengamanahkan kami menjadi gubernur di Kepri ini 3 tahun lebih yang lalu, maka kita mulai melakukan langkah-langkah signifikan untuk mempersiapkan rencana pembangunan jangka panjang ini secara bertahap dengan tahapan-tahapan yang harus kita penuhi untuk memenuhi readiness kriterianya. Iya. Tapi sebenarnya memang Pak Jokowi, Presiden Jokowi juga pernah berjanji Pak akan membangun jembatan yang mulai Bapak tagih. Ya, tahun 2019 memang ketika pemilu presiden, wakil presiden masa jabatan kedua Pak Jokowi pernah menjadikan rencana pembangunan jembatan ini untuk isu strategis lah. Waktu itu mendapatkan simpatik juga masyarakat Kepri. Nah, bukan tidak ditindaklanjuti oleh Pak Presiden saat itu, tapi memang kita di daerah terus terang yang masih kurang proaktif gitu, sehingga pada akhirnya efektifnya kita mulai itu tahun 2021 setelah kita dilantik, kita mulai membahas itu. Kemudian 2022 kita baru mulai melakukan kegiatan pembebasan lahan. Apa Pak Gubernur tidak merasa tidak cukup waktu karena cuma 3,5 tahun menjabat sebagai gubernur? Ya, saya kira kalau untuk kepentingan pembangunan jembatan ini masih butuh kelanjutan gitu ya, kami untuk memimpin. Karena kan memang readiness kriterianya aja sampai saat ini belum tuntas. Yang sudah kita lakukan baru pembebasan lahan, kemudian menandatangani MOU bersama Kementerian PU dan Asian Investment Infrastructure Bank (AIIB) yang berpusat di China. Kemudian sekarang masih proses pelaksanaan soil testnya. Ya, maksud saya Bapak Gubernur kelima. Artinya ternyata selama ini Pak, yang readiness kriteria Bapak sebutkan itu tidak pernah dilaporkan. Ternyata ada masalah soal lahan, kemudian soal anggaran, titik koordinat, dan tinggi jembatan itu jadi perdebatan panjang. Tidak mengurangi apresiasi kita kepada pemimpin yang lalu gitu ya. Ya, mulainya terus terang saja mempersiapkan readiness kriteria ini baru kita laporkan sejak kita memimpin lah 2021, karena menyangkut kepentingan anggaran pembebasan ini dan itu 2022 baru kita lakukan pembebasan lahan, dan
kita komunikasi terus memang dengan pemerintah pusat, dan saya bersyukur karena ketika 10 bulan saya diamanahkan masyarakat di Komisi 5 DPR RI, maka masa singkat itu saya gunakan secara efektif untuk terus membangun atmosfer rencana pembangunan jembatan Batam Bintan ini, sehingga perhatian pemerintah pusat termasuk Bapak Presiden waktu itu sangat respect. Nah, kenapa readiness kriterianya cukup lama? Karena memang Pak Menteri PU berkepentingan untuk menyusun readiness kriteria ini dengan penuh kehati-hatian, karena ini kan rencana jembatan terpanjang yang akan dibangun di Indonesia, karena jembatan ini lebih panjang dari jembatan Suramadu. Sehingga pengalaman membangun Suramadu, ketika ada dispute perencanaan itu pemerintah harus menambah lagi anggaran, kalau tidak salah plus minus sampai 500 miliar untuk memenuhi kekurangannya. Nah, menghindari kejadian yang berulang, maka pemerintah pusat dengan double checking, dengan kehati-hatian. Waktu itu saya hadir rapat bersama Pak Menteri PU, perintah Pak Menteri PU supaya beberapa konsultan ahli ikut gitu mendesain ini secara teliti, secara baik. Nah, alhamdulillah maka dilakukan soil test kemarin ini. Saya kira itu adalah komponen penting untuk melengkapi readiness kriteria. Salah satu aturan dalam readiness kriteria itu, Pak, adalah jangan sampai pembangunan infrastruktur itu menjadi sia-sia dan mangkrak. Benar. Apa memang ada, Pak, pembangunan yang seperti itu terjadi di Kepulauan Riau sehingga itu perlu kehati-hatian gitu? Saya kira kehati-hatian di sini yang paling mendasar adalah konstruksi pembangunan itu sendiri gitu ya. Kalau mangkrak karena ini proyek mega proyek besar, saya yakin pemerintah memastikan itu selesai baru bisa dilaksanakan. Oleh karena itu skemanya bisa skema yang sifatnya solicited atau unsolicited. Nah, pemerintah juga kan menghitung readiness kriterianya juga melihat sejauh mana internal rate of return-nya kalau ini dibangun dengan pola KPBU tadi bersama swasta dan pemerintah, maka perhitungannya berapa lama konsesi yang akan diberikan gitu agar return-nya cepat kembali. Nah, saya sempat bertanya kenapa kok tidak diserahkan aja sepenuhnya ke swasta? Kenapa pemerintah harus ikut gitu dalam membiayai ini sebagian? Nah, menurut penjelasan dari Kementerian PU, kemungkinan belum tentu ada gitu investor yang mau melaksanakan sepenuhnya. Kalau ini diserahkan kepada investor sepenuhnya pembiayaannya, karena mengingat lalu lintas harian jalan kita masih terbatas. Sehingga waktu itu sudah coba disimulasi, karena ini tol nanti kemungkinannya bisa sampai 200.000 satu kendaraan, 250.000, itu juga masih harus didampingi dengan dana pemerintah. Tapi memang kemarin beberapa konsorsium-konsorsium yang berminat, ada beberapa yang menyatakan kepada saya, bahkan sudah kita menyanggupi kok, asalkan konsesinya diberikan dalam waktu yang jangka panjang sekali gitu. Ya bisa saja mungkin 50 tahun, 60 tahun gitu ya. Nah, saya kira itu tidak menutup kemungkinan. Kemarin bahkan saya ketemu Dirjen Pembiayaan di Kementerian PU, beliau sampaikan silakan temuin aja sama saya Pak gitu, untuk pembicaraan awal kalau ada konsorsium yang berkeinginan seperti itu, terutama konsorsium-konsorsium yang selama ini berinvestasi di Kepri, karena mereka juga sangat berkepentingan untuk ini. Nah, kita akan coba nanti memfasilitasi itu. Termasuk Pak Menteri Bappenas beberapa kali berdiskusi dengan kita, juga menyatakan hal yang sama, bahwa kenapa nggak kita serahkan saja sepenuhnya ke swasta gitu. Tapi Pak Gubernur dulu berpengalaman ketika menjadi Bupati Bintan 2 periode membangun infrastruktur jalan dan jembatan. Kalau saya tidak salah itu ada 6 jembatan di lintas barat. Apa sih bedanya, kesulitannya dengan jembatan Batam Bintan? Ya kan beda skala
besar kecilnya gitu ya. Kalau itu kan jembatan-jembatan sederhana ya. Saya kira itu jembatan-jembatan yang ada dibangun itu paling-paling membutuhkan anggaran 100 sampai 150 miliar selain jalannya. Beda dengan jembatan ini karena memang ini perlu disusun, dipertimbangkan, dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Tapi saya kira Pak Sokrates ini harus kita kejar karena pemerintah pusat menunjukkan keseriusannya. Satu pulau di situ, Pulau Tanjung Sauh, kan baru ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus. Dikelola oleh Panbil Group ya, banyak aktivitas ekonomi nanti di situ. Dan ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat serius untuk mewujudkan jembatan Batam Bintan. Yang kedua, kemarin ketika Kepri menjadi provinsi yang kedua, yang telah selesai menyusun namanya transformasi ekonomi, roadmap transformasi ekonomi atau peta jalan ekonomi Kepri, oleh Bappenas, karena baru 2 provinsi ini yang selesai, satu Bali, satu Kepri. Itu jembatan Batam Bintan ini dijadikan game changer-nya di dalam peta jalan transformasi ekonomi Kepri yang diberikan tema oleh pemerintah pusat dan kesepakatan bersama kita, Permata Biru Ekonomi di Gerbang Utara Indonesia. Ya. Pak, kalau kita lihat dari rencana investasinya itu mencapai 13,6 triliun. Nah, sementara kalau kita lihat Pak, jembatan Barelang yang sudah berusia 25 tahun, itu secara ekonomi juga tidak terlalu hebat dampaknya terhadap Batam dan Rempang. Ya, saya kira konteksnya beda ya. Kalau jembatan Barelang itu keterkaitannya banyak hal lah, problem status lahan ya. Kemudian juga daya dukung di pulau yang terhubung itu kan masih relatif minim sekali. Kalau jembatan Batam Bintan ini, 2 pulau ini sudah punya daya dukung yang besar. Pulau Batam ada pemerintah kota Batam, ada BP Batam, ada 34 kawasan industri. Ya, kalau di Bintan dan kawasan-kawasannya beberapa sudah FTZ. Nah di Bintan itu ada pemerintah Kota Tanjung Pinang, pemerintah Kabupaten Bintan, ibu kota provinsi Kepulauan Riau, ada kawasan FTZ walaupun masih enklave, ada kawasan-kawasan industri dan pariwisata. Jadi 2 pulau ini sudah punya daya dukung epicentrum ekonomi yang kuat gitu. Bapak sudah hitung secara ekonomi dampak? Saya kira dengan kasat mata aja, dan ini kajian ekonominya kan sudah dibuat dulu. Bahkan ketika Pak Luhut datang dulu meninjau bersama kalau tidak salah Menko Polhukam ya, meninjau datang ke landing point sisi Batam, beliau minta kita mereview kembali kajian ekonominya karena itu sudah belasan tahun. Lalu kita sudah lakukan itu dan sudah kita serahkan ke Kementerian Menko Maritim dan Investasi. Nah, jadi memang kita berharap ini bisa terwujud secepatnya karena ada persoalan yang esensi yang kita harapkan kalau jembatan ini mulai dibangun. Saya yakin Bintan secara menyeluruh juga secara resiprokal pasti akan ditetapkan sebagai kawasan FTZ menyeluruh. Gitu. Kira-kira menurut Pak Gubernur, siapa investor asing yang paling berpeluang? Karena pengalaman untuk membangun jembatan panjang itu belum ada Cina, Pak, jembatan terpanjang di dunia. Kalau peluangnya siapa saja memungkinkan ya, tergantung nanti barangkali skemanya yang ditawarkan gitu. Siapa yang berminat. Tapi sebenarnya untuk tahap awal kemarin sudah belasan konsorsium yang menyatakan minatnya. Nah, hanya kalau bicara jembatan cable bridge seperti ini, karena sistem kabel ini, itu China biasanya punya teknologi yang handal, yang hebat, dan pekerjaannya juga lebih cepat gitu. Atau jangan-jangan investor masih ragu soal kapan break even point ya Pak, karena memang skema kerjasamanya yang belum diputuskan berapa puluh tahun gitu. Nah, itulah makanya secara menyeluruh readiness kriterianya mesti dipersiapkan betul, termasuk soil testnya ini, karena soil test ini juga nanti berkaitan dengan besaran biaya konstruksi yang harus mereka keluarkan.
baru nanti dihitung namanya internal rate of return-nya, IRR-nya itu. Kita dulu kalau kuliah belajar evaluasi proyek. Itu baru bisa dilihat berapa tahun lamanya. Mereka akan hitung juga dengan prediksi perkembangan laju kendaraan yang ada. Gitu. Dan juga dihitung dengan core bisnis lainnya nanti yang mungkin berkembang karena keberadaan jembatan itu. Gitu. Apa yang Bapak Gubernur bayangkan seandainya jembatan ini terwujud, selain tadi kawasan ekonomi khusus Tanjung Sawu, kemudian potensi ekonomi Batam Bintan akan muncul. Ini ada kota transit di Tanjung Uban. Apa yang Bapak bayangkan dengan seandainya terwujud jembatan ini? Ya, bayangan saya dua kawasan ini akan terpacu lebih cepat gitu perkembangannya. Dan ini juga saya pikir pasti memacu keseriusan keinginan Singapura untuk membangun penghubung dari Singapura ke Batam ya, ke Batam, karena Singapura pernah juga menyampaikan ide-ide untuk pembangunan terowongan di bawah laut ya, karena kalau jembatan mungkin mereka berpikir tak gampang untuk mengantisipasi kendaraan kita yang keluar masuk ke sana. Jadi multiplier efeknya sangat besar sekali saya kira ke depan itu. Gitu. Pak, kira-kira menurut Bapak, seandainya Bapak terpilih lagi periode kedua, bisa terwujud nggak jembatan ini? Karena Bapak yang sudah memulai dari 5 gubernur ini menjanjikan bahwa ini akan dibangun. Saya yakin sekali gitu ya. Biasanya yang namanya investor itu kalau dia memprediksi kawasan itu bakal maju, bangkit dan berkembang karena potensinya, saya kira itu menjadi salah satu daya tarik buat mereka. Apalagi Kepri ini terutama Batam dan Pulau Bintan ini kan memang dua pulau yang langsung berhampiran. Saya selalu katakan dengan salah satu choke point penting perdagangan dunia ya. Kan kita kenal ada 10 jalur penting gitu perdagangan dunia. Kalau dia terganggu, terpencet, itu biasa terganggu tuh perdagangan sebagian dunia. Kita kenal ada, saya katakan Selat Bosporus, selat yang memisahkan Turki bagian Eropa dan Asia, ada terusan Suez di Mesir seperti itu ya, ada Selat Gibraltar, selat yang berhampiran dengan Maroko dan Spanyol, ada Teluk Oman. Teluk Oman itu teluk yang berhampiran dengan Iran, dengan Uni Emirat Arab, dan beberapa negara yang lain. Nah, Bintan dan Batam ini berada di salah satu choke point penting lainnya, yaitu Selat Malaka itu. Bayangkan Selat Malaka itu dari catatan kita rata-rata per tahun itu 80.000 kapal besar dan kecil berlalu lintas di Selat Malaka itu, berlayar menuju alur laut Kepulauan Indonesia 1, Alki 1 di Laut Natuna Utara. Nah, kemudian kalau bicara kontainer setiap tahun itu diperkirakan 70 juta kontainer berlalu lintas. Nah, kalau lebih jauh kita bicara 4 jalur perhubungan penting Indonesia, kita berada di salah satunya. Kita kenal ada Selat Sunda, Selat Makassar, Selat Lombok, ada Selat Malaka. Jadi sebenarnya kacamata investor memandang itu saya kira lebih jeli, lebih tajam daripada kita gitu ya, karena mereka punya prediksi itu. Nah, sekarang saya kira hanya pemerintah nanti punya keberanian memberikan sweetener gitu ya, untuk memberikan daya tarik bagi investor untuk membangun itu. Saya kira sudah harus kita tawarkan ke luar agar tidak membebani pemerintah ya, yang selama ini juga ada sisi landing point Batam ke Pulau Tanjung Sawu itu akan dibiayai oleh pemerintah pusat melalui loan tadi, salah satunya rencananya dari AIIB. Barangkali pemerintah tidak harus terbebani oleh itu dengan catatan memberikan konsesi yang lebih panjang dan sweetener lainnya kepada para investor yang berminat. Contoh, mungkin ada kompensasi lain untuk sweetenernya, seperti mungkin ada kawasan tertentu nanti diberikan dalam bentuk kompensasi tambahan gitu kepada investor dan mungkin lain sebagainya. Seperti dari awal tadi Pak Gubernur, awalnya janji Pak Jokowi
Joko Widodo sebagai presiden waktu itu, kemudian Bapak follow up dengan cara Bapak sehingga ini kelihatan majunya gitu dari 20 tahun terakhir itu. Nah, saya khawatir Pak Jokowi mau berakhir nih Pak. Bapak juga sebentar lagi akan berakhir sebagai Gubernur Riau. Nanti diteruskan nggak Pak oleh seandainya ada orang lain yang duduk di kursi nomor 1 di Kepulauan Riau, Jembatan Batam Bintan ini? Saya kira karena visi Pak Jokowi kalau bicara infrastruktur dengan Pak Prabowo itu dulu adalah bagian dari pemerintahan Indonesia Maju ini, saya kira Pak Prabowo juga mungkin punya kacamata dan berpikir sama. Karena Pak Prabowo juga orang yang pro investasi, orang yang orientasi mengembangkan ekonomi di berbagai kawasan juga visinya sangat besar. Saya yakin Pak Prabowo akan mendorong ini. Ya. Saya ketika ada kunjungan Pak Hashim kemarin, ketika groundbreaking di Batam ini, di mobil beliau sempat menanyakan kepada saya, gitu. Beliau melihat dengan kacamatanya sebagai pengusaha, jembatan ini memang punya prospek besar, gitu, untuk pengembangan kawasan ini secara cepat. Bahkan beliau bilang ya kita akan dorong pembangunan jembatan ini bisa terwujud. Saya waktu itu merasa senang gitu ya, sehingga kita terus lakukan komunikasi dengan pelaksanaan jalan nasional di tempat kita, PJN itu, untuk terus mengikuti perkembangan ini dari waktu ke waktu. Sekarang tinggal meyakinkan pemerintah pusat skema ini bisa mungkin dipermudah, dirubah dengan pola-pola yang lebih memungkinkan ini untuk dibangun. Tidak harus ada keterikutsertaan pemerintah gitu ya, karena pemerintah kita tahu juga kondisi keuangan negara hari ini. Pemerintah juga sedang concern menyelesaikan pembangunan ibu kota negara. Pemerintah juga masih banyak membutuhkan pembangunan dengan program-program baru ya, seperti makanan sehat itu, dan juga program untuk mempercepat pemberdayaan semua infrastruktur kesehatan sesuai arahan Pak Presiden kemarin di KN kepada kami. Nah, saya kira pembangunan infrastruktur yang besar-besar seperti ini bisa kita memanfaatkan menggunakan anggaran sepenuhnya dari swasta. Gitu. Pak Gubernur, saya ingat saya mewawancarai Bapak sehari sebelum Bapak dilantik jadi Gubernur gitu. Tidak terasa sekarang udah 3,5 tahun. Gimana sih Pak rasanya jadi Gubernur di Kepulauan Riau yang begitu banyak pulau gitu? Lebih 2000 pulau. Saya kira setiap kita pejabat publik ya, pasti niatnya kalau sudah ikut serta dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, kita mesti pasang niat untuk mewakafkan diri dan waktu kita bekerja. Hanya bedanya memang Kepri mungkin berbeda dengan provinsi lain, karena wilayah kita tidak semudah mungkin wilayah-wilayah yang provinsinya hanya berbentuk kontinental gitu ya. Tapi kita provinsi kepulauan yang memang pulaunya tidak sedikit, jangkauan dari satu pulau ke pulau juga tidak pendek, sehingga kita harus berpikir dan bekerja keras untuk membangun semua wilayah kita secara simultan. Apa itu sebabnya Bapak juga setuju Natuna dan Anambas jadi pemekaran provinsi sendiri? Ya, saya kira itu salah satu pertimbangan saya gitu ya, pertimbangan kita ngurusin 7 kabupaten kota di wilayah kepulauan seperti ini dengan APBD yang seperti ini. Saya kira sangat tidak memadai untuk mengejar percepatannya. Nah, itu salah satu alternatif, karena kalau 2 kabupaten itu bisa dimekarkan menjadi 4 kabupaten, mereka bisa membentuk provinsi sekali jalan. Saya kira mereka bisa membangun lebih cepat,
Kenapa membangun lebih cepat? Karena potensi di Natuna Anambas juga besar. Nah, tahun depan saya kira kita sudah mulai memproses yang namanya partisipasi interest. Perusahaan-perusahaan minyak yang sebagian sudah POD, ya sudah perencanaannya sudah selesai, dan itu sumber pendapatan daerah yang cukup besar. Nah, kita mungkin hanya berpikir ngurusin 5 kabupaten kota. Jadi saya lihat semakin kecil wilayah yang kita urus, saya kira semakin efektif kita melakukan percepatan pembangunan. Contoh di Indonesia Timur itu Pak Sokrates, wilayah kecil-kecil aja dia terbentuk satu kabupaten. Papua itu terbentuknya 4 provinsi baru, jadi 4 provinsi itu juga kecil-kecil wilayahnya. Nah, penduduknya. Tapi kesannya kayak wilayah kekuasaan berkurang loh Pak. Kita hari ini jangan sekali-sekali bicara kekuasaan. Karena kekuasaan itu kan pada intinya, pada ujung dan akhirnya adalah jadi alat untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Kalau dulu kita pemekaran dari Provinsi Riau alasannya karena rentang kendali yang jauh, kenapa hari ini kalau Natuna Anambas kita tidak berpikir yang sama? Yang kedua, kalau dulu kita bicara percepatan pengembangan pembangunan daerah, kenapa hari ini kita tidak berpikir yang sama gitu ketika Natuna dan Anambas? Nah, maka saya kira sama ininya porsinya. Apalagi Natuna Anambas itu dari klausul undang-undang yang ada itu memenuhi karena wilayah perbatasan. Kita lihat Natuna itu kan punya potensi-potensi besar yang bahkan hari ini belum tergali. Nah, gas alam cair di Natuna itu saja saya kira sekarang potensinya terbesar di Indonesia. Kita lihat Blok Marcella itu kan hanya 16,7 triliun kaki kubik. Ada Indonesian Deep Water Development di Selat Makassar itu 2,3 triliun kaki kubik. Natuna itu cadangan terbuktinya 47 triliun kaki kubik. Bahkan ada diperkirakan 123 triliun kaki kubik. Jadi itu menjadi potensi yang besar dan bisa jadi lahan perebutan. Apalagi China yang selalu mengaku 9 dash line-nya itu. Nah, itu mesti kita antisipasi. Di sana berhadapan langsung dengan negara tetangga yang lautnya open access, maka di sana mesti ada perwakilan pemerintah pusat. Ada yang menyarankan otorita ini itu. Saya kira otorita ini itu akan bisa menghilangkan kewenangan daerah. Lebih baik kita mekarkan menjadi provinsi baru. Pak Gubernur, ini kan sudah menjelang kontestasi pilkada, sudah di depan mata. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Kepulauan Riau terkait dengan jembatan Batam Bintan? Ya, kita hanya ingin insya Allah memastikan jembatan ini berkelanjutan. Saya pikir masyarakat bisa mempertimbangkan, menilai, menentukan pilihannya dalam rangka menjamin keseriusan pemimpin daerahnya untuk melanjutkan pembangunan ini. Dan ini ibarat orang berjalan sudah setengah jalan gitu, tinggal setengah jalan lagi. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan, kita lanjutkan ya, dan masyarakat bisa punya penilaian sendirilah gitu. Bapak optimis terpilih lagi? Ya, kalau ikut bertanding tak optimis, untuk apa kita bertanding? Saya kan kalah menang biasa ya. Dulu kita pernah kalah juga kan, calon wakil gubernur, tapi kita nggak pernah putus asa, kita lanjut. Ya, gitu. Pak Gubernur, pertanyaan terakhir. Ya. Kalau Bapak pintar mengaji, pintar selawat, saya nggak heran. Tapi di mana Bapak belajar nyanyi bahasa Padang dan lagu Mandarin itu? Di mana Bapak belajarnya? Saya belajarnya di pesawat itu. Karena waktu saya yang terbuka banyak itu ya di pesawat itu. Biasa kalau naik pesawat 15 menit pertama saya tidur itu karena mungkin perbedaan ketinggian. Tapi 15 menit saya bangun, saya belajar. Nyanyi memang Pak ya? Ya tidak, nyanyi kan saya kira seni itu kan bagian dari dinamika kehidupan kita yang tak boleh juga kita anggap sepele. Ya, kadang-kadang nyanyi itu bisa pengobat di saat kita duka lara, di saat ini. Dan rasa bahagia kita kalau memang bisa memberikan sesuatu yang buat masyarakat tertawa, masyarakat terhibur.
Sampai lagu-lagu India pun kita belajar. Walaupun satu lagu itu tak gampang belajarnya karena ternyata India itu lain teksnya, lain bunyinya. Contohnya, mau dengar contoh lagunya? Hum tere bina abre nahi sakte, tere bina kya wajud mera, tujhe se juda ger ho jayenge, hot se hi ho jayenge juda, kyunki tum hi ho, ab tum hi ho, zindagi ab tum hi ho, serenbi. Terus nih lagi kita pelajari lagu Padang, lagu Jawa, lagu Batak selalu kita nyanyikan karena di Kepri ini mayoritas suku terbesarnya 4 suku itu termasuk lagu Melayu. Buat masyarakat terhibur saja karena ya dalam menyampaikan program pemerintah itu kan supaya jangan monoton lah gitu. Ada sisi-sisi yang bisa menghibur masyarakat, membangkitkan semangat mereka. Ini pertanyaan saya ajukan Pak, karena ada wartawan yang heran lihat Bapak gitu, kok bisa lagu Padang, lagu Mandarin, lagu Batak. Oh, iya. Semua belajar. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak Pak Gubernur atas waktunya. Dan demikian saudara, obrolan saya dengan Bapak Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad SMM. Semoga apa yang beliau kerjakan untuk mewujudkan jembatan Batam Bintan ini akan menjadi kenyataan. Ikuti terus Socrates Talk.